perhatikan gambar tersebut, itu merupakan tahapan-tahapan dari siklus Krebs. Yang pertama, asetil-CoA menambahkan atom C pada oksaloasetat sehingga dihasilkan asam sitrat. Yang kedua, sitrat menjadi isositrat dengan melepas H2O dan menerima H2O kembali. Yang ketiga, isositrat menjadi ketoglutarat melepaskan CO2 sehingga terbentuk ketoglutarat tersebut yang dibantu oleh NAD+ menjadi NADH. H+. Keempat, ketoglutarat melepaskan CO2 dan NAD+ sebagai akseptor atau penerima elektron untuk membentuk NADH dan menghasilkan suksinil-CoA. Yang kelima, terjadi fosforilisasi tingkat substrat pada pembentukan GTP atau guanosin trifosfat dan terbentuk suksinat. Keenam, pembentukan fumarat melalui pelepasan FADH2. Ketujuh, fumarat tersebut terhidrolisis atau mengikat satu molekul H2O sehingga membentuk malat. 8. Pembentukan oksaloasetat 4 atom C melalui pelepasan NADH. Jadi ini merupakan gambar yang lebih jelas dari tahapan-tahapan siklus Krebs. Hasil bersih dari oksidasi 1 glukosa adalah 2 ATP, 4 CO2, dan 8 pasang atom H yang akan masuk ke rantai transport elektron. Rantai transport elektron yaitu suatu rantai pembawa elektron yang terdiri atas NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Tahapan ini terjadi dalam membran mitokondria, yang berfungsi untuk mengoksidasi senyawa NADH atau NADPH2 dan FADH2 yang dihasilkan oleh siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Pada transportasi elektron ini, 90% ATP yang dihasilkan dari keseluruhan ATP hasil respirasi aerob sel. Pembentukan ATP pada tahap ini terjadi melalui transfer elektron dengan penerima elektron terakhir yaitu oksigen, sehingga disebut fosforilisasi oksidatif. Jika dari satu molekul NADH2 yang masuk pada transfer elektron dihasilkan 3 molekul ATP dan dari satu molekul FADH2 dihasilkan 2 molekul ATP, selama oksidasi 1 molekul glukosa terjadi 10 NADH2. Jadi, secara keseluruhan ATP yang dihasilkan adalah 34 ATP. Maka, hasil bersih selama respirasi aerob yaitu 34 ATP ditambah 2 ATP dari glikolisis ditambah 2 ATP dari siklus Krebs yaitu 38 ATP. Jadi ini merupakan skema rantai transport elektron di mana NAD berubah menjadi FMN, FES, Q, CYTB, CYTC, CYTA, dan CYTA. Reaksi fosforilasi oksidatif. Energi atau ATP dalam sistem transport elektron terbentuk melalui reaksi fosforilisasi oksidatif. Energi yang dihasilkan oleh oksidasi 1 mol NADH atau NADPH2 dapat digunakan untuk membentuk 3 mol ATP. Pada tabel 21 ini, ATP total yang tertera adalah 38 ATP. Namun, jumlah total yang dihasilkan pada proses respirasi adalah 36 ATP. Ternyata, 2 ATP digunakan untuk elektron untuk masuk ke mitokondria. Jadi total hanya 36 ATP. Anaerob. Pada respirasi anaerob, jalur yang ditempuh meliputi A. Lintasan glikolisis, B. Pembentukan alkohol, fermentasi alkohol, atau pembentukan asam laktat, fermentasi asam laktat. C. Akseptor elektron terakhir bukan oksigen, tetapi molekul alkohol dan atau asam laktat. D. Energi dihasilkan hanya 2 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa.
Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan bantuan oksigen, namun menggunakan glukosa sebagai substratnya. Disebut sebagai proses fermentasi dan terjadi di sitoplasma. Respirasi anaerob dapat terjadi pada manusia dan hewan jika tubuh memerlukan energi secara cepat. Pada mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, respirasi anaerob dilakukan karena keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan dan belum memiliki sistem metabolisme yang kompleks. Proses fermentasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol. Beberapa organisme seperti kamir melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol atau etanol. Proses fermentasi alkohol diawali dengan pemecahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Pada proses tersebut dibentuk juga 2 ATP dan 2 NADH. Setiap asam pirufat diubah menjadi asetildehid dengan membebaskan CO2. Asetildehid diubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NAD+, untuk selanjutnya digunakan dalam glikolisis kembali. Fermentasi alkohol merupakan jenis fermentasi yang banyak digunakan manusia selama ribuan tahun dalam pengolahan bahan makanan. Kamir banyak digunakan dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. Proses fermentasi asam laktat terjadi karena sel-sel otot yang bekerja terlalu berat. Energi yang tersedia tidak seimbang dengan kecepatan pemanfaatan energi karena kadar oksigen yang ada tidak cukup untuk respirasi aerob atau respirasi sel, sehingga proses perombakan molekul glukosa untuk menghasilkan ATP atau energi tidak dapat berlangsung secara aerob. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Kesimpulannya, respirasi anaerob menghasilkan energi yang lebih sedikit daripada respirasi aerob karena dua hal, yakni pertama, respirasi anaerob tidak mempunyai oksigen yang dapat berguna sebagai akseptor hidrogen, dan kedua, hasil respirasi anaerob merupakan karbon yang masih reduktif sehingga harus diubah lagi.